Kalau udah ada musik seperti itu dan juga warna-warna yang khas dengan biru ini pemirsa, berarti kami kembali menjumpai Anda. Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Saya Coki Sitohang, senang bisa ketemu lagi sama Anda. Anda pasti sehat, Anda pasti bahagia. Dan minimal kalau belum mencapai ke sana, tetaplah bersyukur. Hari ini pemirsa, bersama dengan dua orang praktisi kesehatan, Mas Boyke, Mbak Preti nanti. Sehat semua kan? Sehat. Good, boleh disapa dulu. Pemirsa, harus selalu sehat dan jangan lupa Bahagia. Perkenalkan, inilah narasumber kami hari ini yang akan jadi teman diskusi kita dan kita akan belajar dari kehidupannya. Apakah gagalnya, apakah berhasilnya. Inilah Pak Wiyarto. Pak Wi, hai Pak. Salam sehat Pak Wi. Terima kasih. Terima kasih loh Pak. Silakan. Kerjanya waktu itu di tempat yang dingin itu Pak ya? Iya, Di Papua, Papua. dekat sama Grasberg. Grasberg. Ah, indah sekali di sana. Pak, dulu waktu kerja di sana, bagian apa? Bagian maintenance. Apa yang dirawat? Truk-truk besar itu. Ma. Iya. Lalu jadi pensiunan sekarang? Ini drastis nggak berubah kehidupan? Tidak juga sih. Oh, iya? Masih ada kegiatan juga. Apa yang Ya. Bapak lakukan sekarang? Saya hobi di otomotif, jadi kadang-kadang bongkar-bongkar mesin segala masih jalan. Masih ada keluarga di Timika atau di Papua, Pak? Anak angkat masih ada. Boleh Pak disapa? Salam untuk keluarga Uli, Steven, juga Mas Joko. Semoga sehat-sehat selalu. Yang ada di Timika, di Papua. Grasberg, Papua. Aduh, indah banget. Kalau keluarga Bapak, istri, anak-anak? Ada di sini. Di Jakarta. Di Jakarta. Pemirsa, inilah Pak Wiyarto. Wiyarto, ia merupakan orang yang sangat aktif dalam kegiatan sosial. Dari menjadi relawan untuk kasus HIV/AIDS di Timika, hingga bencana alam pun ia lakukan. Namun, Wiyarto mengaku rasa semangatnya ini tidak dibarengi dengan pola hidupnya yang sehat, terutama dalam mengatur pola makan. Dampaknya, sejak tahun 2012 lalu, tekanan darah Wiyarto menjadi tinggi. Pertama kolesterol tinggi, kemudian darah tinggi, gula darah naik, diabetes, dan vitalnya pada 2019 saya terkena serangan stroke ringan. Ia langsung pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan diri. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ada sumbatan di pembuluh darah otaknya. Selain itu, kadar gula darahnya juga tinggi sebesar 400. Beruntung, kini gejala sisa stroke di mulutnya sudah kembali normal. Namun, Wiyarto sadar bahwa ini sudah menjadi alarm bagi tubuhnya, bahwa ia sedang tidak baik-baik saja. Kesehatan bisa lebih baik dan kualitas hidup bisa lebih baik juga. Pak Wiyarto ini ternyata punya hipertensi, pemirsa. Bapak udah tahunya lama sebenarnya. Sudah tahu lama. Terus Bapak melakukan Sebelum sesuatu? Pengurangan makan garam, makan daging-daging mentahan udah berkurang. Atas nasihat dokter. Atas nasihat dokter. Bapak merasa terlambat nggak tahu hipertensi di usia 53? Enggak. Atau jangan-jangan udah dari wayat dari sebelumnya? Enggak, kan di sana rutin kita medical check up. Oh syukur. Jadi begitu medical check up terakhir kita dapat, ya cukup kaget juga gitu. Tapi Bapak ini pernah mengalami penyumbatan pemirsa di pembuluh darah otak ya waktu Iya. itu ya? Yang tahun berapa itu Pak Wi? 2019. Aduh. Dan saat itu apa yang Bapak ingat tentang angka-angkanya? Tensi, gula darahnya waktu itu? Gula darah kayaknya sekitar di atas 400. Ya. tinggi ya Pak ya? Oh, tinggi. Tensinya ingat? Tensinya saya nggak begitu perhatian, tapi di atas 160 kayaknya. Apalagi Bapak sudah sadar dari Iya. usia 53 itu ketahuan ada hipertensi. Hipertensi. Pemirsa, kita main benar salah yuk sekarang. Menurut Bapak, kalimat ini benar atau salah? Pasien hipertensi pasti mengalami diabetes. Pada saya hipertensi, saya mengalami diabetes juga, jadi dapat dikatakan benar sih. Bapak ngalamin hipertensi dulu, Iya, baru muncul diabetes. Ya? diabetes. Jawabannya kurang tepat. Ya, hipertensi itu tidak akan menjadi diabetes kalau pola hidup kita sehat.
ya. Kalau pola makan kita baik, pola tidur kita baik, cukup olahraga, ya, kemudian satu lagi juga manajemen stresnya, karena stres juga bisa mengakibatkan hipertensi, ya. Jadi itu adalah dua entitas yang berbeda. Bahkan ini pun didukung oleh penelitian, ya. Ada satu penelitian yang mengatakan bahwa ketika diteliti antara orang-orang yang dengan hipertensi dan non hipertensi dan dikaitkannya dengan diabetes, ternyata hipertensi tidak meningkatkan sensitivitas hormon insulin, ya. Tetapi kalau ada tambahannya, kalau orang itu mengalami obesitas, ya, jadi obesitas kegemukan, maka dia akan berkaitan dengan diabetes. Jadi obesitasnya itu yang berkaitan dengan diabetes tipe 2-nya. Ya. Artinya apa? Jadi dengan kegemukan itulah yang bisa mengundang terjadinya resistensi insulin, ya, lemaknya itu mengakibatkan resistensi insulin, akhirnya terjadilah diabetes yang namanya tipe 2. Tetapi hipertensi sendiri tidak memicu terjadinya diabetes. Pasien hipertensi pasti mengalami diabetes, Pak. Ini adalah sebuah pernyataan yang salah. Mungkin yang di saya itu karena obesitasnya. Ada obesitasnya, saya setuju. Bapak Obesitasnya mengakui, sama ya? makannya, Makan. sama merokoknya. Banyak ya Pak. Pada masa itu saya stop rokok. Stop rokok. Iya. Tapi kan dari dulu, dari muda ngerokok Oh, dong. iya, Nah iya. itu. Oh, jadi Bapak memang mengakui bahwa sejak mudanya pola hidup Bapak dulu berantakan, Pak? Iya, Tolong makan kasih nggak tahu. kontrol, apa aja masuk gitu kan. Iya. Apa Terutama aja. daging merah. Daging favorit. merah, steak, durian. Kalau durian, kalau tidak 3 bulat itu kayaknya kurang. Sorry, nggak ini nendang. dari dulu begitu Pak. 3 bulet. Iya, sekarang saya nggak berani. Iya, sekarang nggak berani. 3 pincuk udah. Itu Iya. durian. Kalau daging, Daging, Pak. Daging masih saya. daging masih. suka. Tapi dulu lebih banyak. Dulu lebih, sekarang saya kontrol. Kita sebelum melakukan pengambilan gambar ya Pak ya, kita coba cek. Ini ternyata tensinya masih tinggi Pak. Di Iya. angka 175/91. Bapak tahu dong normalnya berapa? Biasanya normal 130/40. 120/80. Pak. Itu normal. Bapak harus kejar ke situ. Nah, Apa yang menjadi keluhan utama di tubuh Bapak? Yang bermasalah dengan pipisnya itu nggak susah dikontrol gitu dan masih sering pipis. Biasanya itu kalau gula lagi tinggi. Kalau malam itu bisa 4-5 kali lebih Malam mungkin. Iya. lagi dalam durasi tidur itu, Pak? Durasi tidur. Mak, banyak banget ya keganggunya. Banyak iya. tidur. Tidurnya berarti gak nyenyak dong Pak sama Terganggu. sekali. Terganggu. Gula darah terakhir berapa, Pak, waktu dicek? 101. 101 kalau Bagus, gula darah. ya. Oke, bagus. Tapi tensi yang masih tinggi ya, Pak? Tensi yang masih Bapak tinggi. mau turunkan tensinya? Mau jadi Mau terkendali? sekali, iya. Kita kasih solusi tambahan. Iya. Silakan praktisi kesehatan. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh Pak Winnie sudah mulai baik. Di samping Bapak juga sudah melaksanakan 4 pilar pola hidup sehat, ya. Ditambahkan lagi juga check up ke dokter, ya, karena memanfaatkan check up itu pemirsa penting sekali supaya kita bisa tahu kondisi tubuh kita. Kita gunakan yang namanya teknologi laser. Memang diciptakan untuk memperbaiki kesehatan darah kita agar darah kita tidak kental, agar pembuluh darah kita tidak kaku. Kenapa? Karena aliran darah yang kental itulah yang Bapak sudah mengalami yang namanya mini stroke. Nah, yang kita harapkan jangan sampai mini menjadi maxi stroke atau istilahnya mini stroke menjadi stroke beneran. Itu jangan sampai terjadi. Ya, kita bantu dengan teknologi laser tersebut. Demikian juga tensinya kok udah minum obat masih juga tinggi. Nah, kita bantu nanti karena pembuluh darahnya itu yang tadinya kaku, yang mengakibatkan hipertensi itu kan pembuluh darah yang kaku, ya, sehingga jantung harus memompa sedemikian rupa sehingga tensinya naik, ya. Nah, itu dengan cara di mana dihasilkan yang namanya nitric oxide. Nitric oxide itu biasanya dengan bertambahnya usia itu berkurang, Pak. Dan karena nitric oxide itu kemudian diaktifkan kembali oleh si teknologi laser, maka dia akan membuat pembuluh darahnya menjadi lebih lentur. Akibatnya apa? Kalau dia lentur, maka tekanannya darahnya juga akan menurun. Gitu. Nah ini yang terjadi pada tubuh Anda kalau misalkan
gula darahnya tinggi, tensinya tinggi, kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi. Ini kira-kira nih begini nih gambaran darahnya nih, dia ngalirnya nggak enak. Dia cenderung bergerombol, nempel satu dengan yang lain ya, dan nantinya bisa menyebabkan sumbatan pada pembuluh darah. Kita harus mengatasi nih permasalahan pada darah yang kental, aliran darah, kualitas darah, dan pembuluh darah. Salah satunya adalah Anda dapat menggunakan teknologi laser. Nah, apa yang dikerjakan oleh teknologi laser? Nanti dia membantu menguraikan gumpalan darah, sehingga aliran darahnya menjadi lebih lancar. Aliran darah yang menjadi lebih lancar inilah yang nantinya akan berpengaruh pada tensi Anda, pada pembakaran tubuh Anda, pada kualitas kesehatan Anda, dan juga bisa membantu menurunkan resiko komplikasi berulang. Nah, selain itu, teknologi laser juga membantu meningkatkan proses pembakaran yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, gula, protein, lemak ini di dalam tubuh kita akan diubah menjadi energi. Nah, siapa yang ngubah? Itu kita sebut dengan mitokondria. Itu merupakan dapur energi. Tugasnya adalah untuk masak energi menggunakan bahan baku dari yang kita konsumsi. Masalahnya begini, yang masuk kebanyakan, Pak. Akhirnya numpuk semua di pembuluh darah. Lalu udah numpuk, si dapurnya udah kecapean, Pak. Kagak bisa ngebakar-bakar lagi. Nah, disinilah peranan teknologi laser. Dia membantu meningkatkan kembali kerja si dapur. Dapur yang tadinya males, ini dibikin rajin lagi. Akhirnya jadi masaknya lebih sering lagi. Karena masaknya lebih sering, maka hasilnya menjadi lebih banyak dong. Hasilnya itu si energi atau ATP, adenosin trifosfat. Bahan baku yang dipakai adalah gula darah dan kolesterol. Nantinya gula darah dan kolesterol menjadi lebih terkendali di saat bersamaan kadar energi tubuh kita meningkat. Dan pemirsa di rumah yang memiliki permasalahan tensi tinggi, diabetes, pernah mengalami stroke, kita atasi masalahnya dan cegah komplikasinya dari sekarang dengan teknologi laser. Nah, teknologi laser yang dimaksud adalah dokter laser atau Acculaser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan seperti yang saya pakai di pergelangan tangan kiri saya. Alat kesehatan ini sudah ada lebih dari 10 tahun di Indonesia. Dokter laser atau Acculaser punya 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Di mana jumlah dan posisi dari titik-titik laser tersebut sudah dirancang, didesain sedemikian rupa, disesuaikan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Penggunaan rutin dokter laser atau Acculaser dapat bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Harapannya adalah Anda dan saya bisa terhindar dari bahaya komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke. Nah, seperti untuk Pak Wi, supaya jangan kena lagi stroke kali yang kedua, pemirsa. Jadi monggo silakan hubungi kami sekarang juga. Nomor teleponnya ada di layar kaca. Tidak perlu menunggu sampai program ini selesai baru Anda menelpon kami. Karena yang akan melayani Anda berikutnya adalah tim call center dari Gogomol. Pemirsa, pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Yang kesemuanya itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau Acculaser dari Gogomol. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Kami menghadirkan seorang pensiunan di program ini kali ini, di episode kali ini. Bukan yang pertama kali pemirsa menghadirkan seorang pensiunan. Juga untuk menawarkan opsi kepada pemirsa semua bahwa Anda masih bisa aktif, produktif, Anda masih bisa tetap mengelola waktu Anda secara bijaksana. Atau Anda menyerah karena sudah mundur dari keaktifan kerja selama ini. Pak Wi bukan tipe orang yang menyerah. Tetap sosial ya Pak ya. Pelayanan sosial tetap dilakukan Pak. Kemudian hobi motornya justru ini adalah kepanjangan tangan dari pekerjaannya dulu Pak ya. Ngutak-ngatik mesin itu ya Pak. Berkomunitas dengan grup. Itu penting Pak. Mereka juga yang memberi semangat sama Bapak waktu Bapak kena stroke itu. Ya. Nah sekarang pemirsa, mari kita belajar lagi tentang kesehatan. Tahukah Anda, hobi makan daging merah bisa sebabkan diabetes.
Ini benar sekali ya, jadi memang banyak yang mengaitkan kalau berbicara masalah daging merah, mikirnya adalah kolesterol tinggi sama tensi yang tinggi. Benar. Kalau bicara diabetes, mikirnya adalah gula. Atau manis-manis. Padahal studi dari Harvard yang baru selesai nih tahun 2023 kemarin di Oktober sudah dipublikasikan yang melibatkan lebih dari 200.000 pria maupun wanita di atas usia 40 tahun menyatakan bahwa konsumsi daging merah sedikit aja, sedikit ini berarti cuma 100 gram loh. Sedikit aja 1 kali per minggu itu dapat meningkatkan resiko diabetes hingga 62%. Jadi bisa. Kita nggak boleh makan daging merah. Nah, ini ada tips and triknya. Makan daging merah boleh, tetapi porsinya disetengahin diganti dengan protein kacang-kacangan atau ditambahkan. Karena ternyata daging merah itu mengandung lemak jenuh yang tinggi. Lemak jenuh yang tinggi ini dapat menurunkan produksi hormon insulin yang dilakukan oleh organ pankreas di dalam tubuh kita. Itu pertama. Lalu yang kedua, lemak jenuh yang tinggi ini dapat menurunkan sensitivitas insulin pada tubuh kita. Yang artinya tubuh kita kebal terhadap produksi insulin dari tubuh sendiri. Akhirnya gula darah meningkat di dalam pembuluh darah. Jadi ini teguran nih untuk kita semua, karena saya juga pencinta daging merah Pak. Bapak gak sendirian. Ternyata selain makan daging merah, ingat, dibatasi jumlahnya dan ditambahkan protein dari nabati. Itu bisa membantu menyeimbangkan resiko dari diabetes. Oke, terima kasih penjelasannya. Kita mundur sedikit nih ke cerita Bapak kena stroke. Tahun berapa waktu itu? 2019. Nah, waktu itu Pak lagi ngapain, terus bagaimana Bapak tahu kalau itu stroke, Pak? Saya nggak tahu, tapi keluarga yang melihat perubahan, kemudian ini harus ke rumah sakit. Ya, jadi kita ke rumah sakit dicek, memang hasilnya buruk. Ciri-ciri apa Pak yang keluarga lihat, ini kayaknya stroke nih gitu? Mulut menyong. Sebelah Mencong. kiri? Sebelah kiri, ya. Bapak nggak sadar itu bahwa sedang mencong? Nggak. Kemudian juga tanda-tanda ngomong itu kita lebih terlambat, jadi Bisa cadel ya. bukan cadel, terlambat cara berpikir, jadi lambat untuk respon pembicaraan. Jadi kadang-kadang kalau kita ngomong tuh baru, nah itu tanda-tanda. Siapa yang mengenali ciri-ciri itu pertama? Yang bilang, Pak kok mencong nih? Istri, istri melihat perubahan saya seperti itu, dia worry, dan anak-anak juga ini harus masuk Rumah sakit. Yang kita takutin begitu kita kena, itu nggak akan kembali lagi seperti nasi sudah jadi bubur, nggak bisa jadi nasi lagi gitu kalau udah stroke gitu kan. Kalau kita udah mengalami serangan stroke atau ginjal sudah rusak gitu kan, nggak bisa kembali lagi. Itu yang Bapak takutkan juga. Ketika Bapak pulang dari rumah sakit, apakah masih bibirnya mencong? Enggak, sudah selesai. Sudah selesai, pulih normal, Pak ya, pulih. normal ya. Kemudian apakah ada daya pikir yang turun atau daya memori mengingat? Tidak, nggak ada juga. Ada ya. Sudah hilang. Makanya Bapak tuh kelihatan kayak normal-normal aja ya. Kelihatannya kayak normal. Kelihatan kayak normal, tetapi sebenarnya kan makanya kita kan tidak pernah tahu di dalam tubuh kita itu seperti apa kecuali kita melakukan check up. Buktinya kan tensinya masih tinggi. Betul. Dalam Iya kan? arti Bapak masih beresiko untuk mengalami serangan Nah. stroke berulang. Nah, apalagi Bapak, mohon maaf ya, ini kan kadar lemak, komponen lemak di dalam tubuh Bapak berlebih ya. Ini bisa menimbulkan sebuah keadaan yang kita sebut dengan tingginya lemak visceral nih. Gambarannya seperti ini nih Pak. Tuh Pak, jantungnya diselimuti dengan kadar lemak-lemak. Bayangin loh, lemak itu akan menghambat jantung Bapak berpompa dengan maksimal tuh 1. Nah ini nih yang kita takutkan nih, lemak-lemak tersebut menumpuk di dalam dinding pembuluh darah yang nantinya dapat menyumbat pembuluh darah tersebut. Akhirnya aliran darah, pasokan darah yang membawa nutrisi dan oksigen ini tidak bisa berjalan dengan maksimal. Iya. Seperti ini Pak gambarannya Pak. Jadi lemak-lemaknya tertimbun di dalam dinding pembuluh darah, aliran darahnya jadi macet ya, bottleneck kita sebutnya, betul ya Pak ya? Karena bottleneck itu jadi darahnya bergerombol Pak, ditambah dengan pengentalan darah. Kalau misalkan nanti nyumbat di otak, ya terjadilah nih stroke sumbatan nih. Nah ini yang pernah Bapak alami sebelumnya. Beruntungnya Bapak stroke sumbatan waktu itu sumbatannya lepas. Masih lepas. Iya. Tapi bukan berarti yang lepas ini nggak bisa jalan-jalan kemana-mana Pak. Bisa aja dia jalan-jalan kemana-mana, nanti dia nyumbat suatu hari. Nah sumbatan ini juga bisa saja disertai dengan pecahnya pembuluh darah. Nah ketika pecah terjadi, maka darah yang harusnya membawa nutrisi dan oksigen sampai ke jaringan terujung,
itu nggak bisa sampai. Terjadilah stroke lagi nih Pak. Nah ini Pak yang kita khawatirkan. Makanya kita pengennya Bapak berupaya maksimal pakai teknologi laser untuk menghindari hal-hal yang tadi sudah kita jelaskan. Dan penggunaan teknologi laser ini pemirsa mudah banget ya. Kita gunakan di pergelangan tangan sekaligus karena pusat stroke itu adanya di kepala ya, di otak, maka kita masukkan yang namanya intranasal ya. Seperti ini gambarnya. Lihat dipakai tuh. Jadi sekaligus ini dipakai. Kenapa perlu intranasal? Pemirsa harus tahu bahwa yang namanya pembuluh-pembuluh darah di otak itu begitu banyak. Di otak itu banyak pusat-pusat yang perlu aliran darah dan nutrisi yang baik. Tadi pusat memori, pusat motorik supaya kita tidak lemas ya, yang namanya kaki, tangan pada orang-orang stroke, mulut tadi yang seperti alami mencong ya. Ada pusat keseimbangan ya. Kemudian juga pusat supaya kita tidak pikun. Nah, itu semua kita lihat ya. Jadi selain aliran darah di seluruh tubuh kita juga menjadi baik ya. Di otak juga akan menjadi baik juga. Makanya dipakailah yang namanya teknologi intranasal ini. Iya, dan selain darah dan pembuluh darah Pak, di dalam tubuh kita ini juga banyak sekali titik-titik akupuntur yang ketika distimulus dia akan mendatangkan manfaat untuk kesehatan kita. Nah, khususnya adalah titik akupuntur yang bermanfaat untuk organ paru dan jantung ini adanya di pergelangan tangan pemirsa. Nantinya manfaatnya adalah laser tersebut akan membuka titik akupuntur tersebut dan nantinya kesehatan otak terjaga dengan baik, jantung, paru, tensi, metabolisme tubuh kita bisa bekerja secara optimal. Saya rasa sih ini udah waktu yang tepat untuk Pak Wi dan pemirsa di rumah, ayo gunakan teknologi laser dari sekarang. Jelas ya Pak, sejauh ini Pak ya. Pemirsa, saya mau putarkan video sekarang. Ini buat Pak Wi juga nih. Ada masyarakat Indonesia Pak yang punya keluhan sama dengan Pak Wiarto. Kemudian beliau sudah menggunakan teknologi laser untuk membantu meningkatkan kualitas kesehatannya. Dan inilah buktinya. Hipertensi saya itu mencapai 185/110. Nah itu karena itulah saya kena stroke itu. Saya alhamdulillah bisa berjalan dan berlari pun alhamdulillah saya mulai belajar bisa. Untuk hipertensinya menjadi normal. Saya merasa lebih bugar lagi badan itu. Nah kalau sudah ada yang cerita seperti tadi, masyarakat Indonesia sudah pakai teknologi laser. Saya rasa Pak Wi harus mencobanya nih Pak. Mudah-mudahan ya kita berdoa. Oke. Take action Pak. Itu yang paling penting ya pemirsa ya. Dan kalau memang Pak Wiarto sudah berniat, niatnya tinggal diwujudkan dalam bentuk sebuah tindakan. Pemirsa, gunakan teknologi laser yang disebut sebagai dokter laser atau AccuLaser dari Gogomall. Kembali kami ingatkan bahwa AccuLaser atau dokter laser adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia sejak lebih dari 10 tahun terakhir sejak pertama kali kehadirannya di tanah air. Penggunaan rutin dokter laser atau AccuLaser sehari 2 kali dengan durasi penggunaannya Pak, sekali pakai itu 15 menit sampai 60 menit. Kalau rutin dipakai maka akan bantu kendalikan diabetes, kolesterol tinggi, asam urat. Harapannya Anda akan terhindar dari bahaya komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Tentu saja, sekarang ini pun Anda harus segera melakukan tindakan dengan menghubungi kami. Nomor telepon ada di layar kaca, nomor telepon yang Anda akan putar untuk mendapatkan AccuLaser atau dokter laser. Dan izinkan tim call center dari Gogomall untuk membimbing Anda secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Ada promo-promo tersedia, program cicilan 0% juga kami sediakan. Tidak lebih, tidak kurang, kami sampaikan ini karena kami punya hati untuk masyarakat Indonesia. Supaya Anda bisa segera mendapatkan dokter laser atau AccuLaser. Lewat cara inilah Anda akan mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Semuanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau AccuLaser dari Gogomall. Milenial, Gen Z, Baby Boomers, pengacara, artis, pembicara publik, dokter sekalipun, atau apapun profesi Anda.
Dimanapun Anda saat ini menyaksikan program kami, gunakan teknologi laser karena akan membantu untuk meningkatkan kualitas hidup Anda melalui kualitas darah dan pembuluh darah. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.